Siap-siap, kondisikan silakan. Baik, selamat pagi. Saya ucapkan kepada adik-adik sekalian yang sudah bergabung di kelas saya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Pak Saka. Baik, Saka Pak. bagaimana, Pak? Ya, setenggara semua sehat ya. Jadinya kita pertemuan hari ini semoga semua bisa berjalan dengan lancar, semua sehat dan tentunya udah sarapan semua kan? Sudah, Pak. Oke. Nah, saya pengen tahu nih karena masih pagi udah sarapan atau belum? Semangat nggak nih semuanya? Kalau saya bilang semangat pagi, semuanya jawab pagi gitu ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke. Semua semangat ya. Baik. Karena kita akan memulai pelajaran, jadinya ada baiknya kita melakukan persembahyangan dulu ya, kita berdoa dulu ya. Oke, untuk ketua kelas kita, Merto, silakan dipimpin teman-temannya. Baik, terima kasih Pak Saka atas kesempatannya. Baik, teman-teman sekalian, untuk mengawali pelajaran, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Silahkan Pak Saka diambil alih kembali. Baik, terima kasih Adik Merta yang sudah memimpin doa kita untuk pertemuan kita hari ini. Jadinya seperti yang sudah saya share ya sebelumnya di Google Classroom. Jadinya sebelum kita pertemuan di kelas, saya sudah share itu materi terkait dengan mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Dan di sana juga mungkin bisa dilihat di layar monitor adik-adik sekalian. Saya di sana sudah menge-share satu aplikasi augmented reality ya. Jadinya silakan itu di-download atau saya berharap itu sudah di-download dari hari-hari sebelumnya ya dan silakan diinstal. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Nah, di sini juga saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi penunjang pembelajaran yang namanya augmented reality. Nah, tentunya di sini pasti kalian sangat awam sekali ya dengan yang namanya augmented reality. Nah, mari kita coba entar ketika di proses pembelajaran ya. Baik. Wah, ini dari anak-anak sekalian nggak ada yang gini nih, nggak ada yang bikin diskusi nih di kolom diskusi yang sudah saya upload di Google Classroom-nya. Belum, Ada Pak. ya? Belum. Oke. Ya oke, nggak apa-apa. Sebentar kita akan melakukan beberapa quiz untuk mengetahui kalian sebenarnya udah baca apa belum. Oke, it's okay. Sekarang kalian nak bikin kalian nak bikin komentar di kolom diskusi ini, tapi ntar kita akan lihat ya. Nah, baik. Silakan anak-anak sekalian dibuka di Google Classroom-nya kalian. Itu sudah saya berikan beberapa konten yang akan kita bahas untuk pertemuan kita hari ini. Nah, di sini juga saya sudah menyetumkan absen ya, silakan absen, anak. Jadi nggak perlu saya panggil satu persatu ya, silakan di absen. Saya bagikan link absennya ya. Silakan absen. Bisa dilihat di kolom chatnya anak-anak. Nah, silakan absen dulu. Sebentar akan saya cek siapa saja yang sudah hadir, siapa yang belum. Oke, kita lanjut. Oke, di sini karena sudah melakukan absen, sebelumnya di sini saya akan memberikan satu motivasi kepada adik-adik sekalian. Jadinya sesuai dengan pelajaran yang kita bahas yaitu tentang sistem komputer, saya di sini ingin menunjukkan salah satu gambar. Nah, mungkin di sini ada yang bisa berkomentar tentang gambar yang saya tampilkan di depan ini. Orang ngapain itu? Saya, Pak. Ya, silakan, Berto.
Sepertinya itu adalah salah satu influencer yang sedang bikin konten Instagram mungkin Pak, karena di sana saya lihat ada kamera, kemudian ada, ini sepertinya beauty vlogger sepertinya Pak, karena di sana ada juga kosmetik, kemudian ada juga gadget seperti itu. Ya, Apakah- betul sekali, Marta. Oh, Oke, sebenarnya dari kita melihat gambar ini saja, kita sudah tahu ya, dari gambar ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah seorang konten kreator. Nah, dia sekarang sedang membuat suatu konten yang dimana dari gambar ini kita sudah bisa melihat perangkat-perangkat yang dia gunakan. Ya, oke, kita lanjut. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran yang akan saya lakukan atau akan saya bawakan hari ini, sebelumnya saya akan melakukan kontrak pembelajaran, yang artinya di kontrak pembelajaran ini saya juga akan melakukan penilaian, ya. Nah, tentunya kalian semua harus tahu apa saja yang perlu kalian ketahui atau kalian persiapkan dalam pertemuan pembelajaran yang saya lakukan ini. Yang tentunya dalam proses penilaian yang akan saya lakukan di pertemuan ini, penilaian sikap yang saya nilai yaitu kerjasama dan berpendapat. Nah, itu tadi sudah salah satu contohnya si Merta tadi. Dia sudah melakukan sudah berpendapat, sudah berani berpendapat dia. Ya. Nah, tentunya di sini sikap atau attitude is number one. Sikap adalah yang paling utama ya. Jadinya setiap pembelajaran sikap juga yang akan mempengaruhi proses pembelajaran. Lancar atau tidaknya pembelajaran akan dipengaruhi oleh sikap. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nah, di sini juga akan saya lakukan penilaian pengetahuan tentunya dengan menggunakan beberapa instrumen penilaian. Nah, mungkin nanti di akhir pertemuan saya akan melakukan penilaian berupa tes. Jadi, tolong ikuti pelajaran ini dengan serius. Yang ketiga yaitu penilaian tentang keterampilan. Nah, nanti akan saya share di Google Classroom-nya kalian tentang LKPD. Nanti di LKPD itu dari hasil KPD diskusi kalian itu akan menghasilkan suatu produk atau presentasi. Dan tentunya ketika presentasi, keaktifan dan keterampilan kalian juga akan saya nilai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk pelajarannya kita akan atau materi yang akan kita tempuh yaitu tentang materi sistem komputer. Tentunya di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang perangkat keras atau hardware. Nah, dari materi ini tujuan pembelajaran yang akan kalian capai atau yang saya harapkan dari pertemuan ini yaitu nanti kalian mampu menganalisis interaksi antar perangkat keras, perangkat lunak dan penggunanya. Yang kedua yaitu menyebutkan berbagai perangkat keras beserta fungsinya, dan yang terakhir yaitu menganalisis kebutuhan perangkat keras. Nah, untuk pertemuan selanjutnya di pertemuan kedua, kebetulan materi ini akan saya bagi 2 kali pertemuan. Artinya minggu depan akan kita lanjutkan lagi pertemuan ini. Di pertemuan kedua atau di pertemuan selanjutnya kita akan menyebutkan tujuan pembelajarannya yaitu kalian mampu menyebutkan berbagai jenis perangkat lunak beserta fungsinya dan menganalisis sistem operasi berbasis open source dan closed source. Nah, mungkin untuk tujuan pembelajaran secara spesifiknya, melalui kegiatan atau mengamati gambar video ini, kalian mampu menganalisis interaksi antar perangkat lunak dan pengguna dengan tepat. Yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi, kalian mampu menggambarkan atau menganalisis kebutuhan perangkat keras. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan ini akan saya bawakan dengan model pembelajaran problem-based learning ya, yang artinya sebentar akan saya berikan kalian permasalahan-permasalahan terkait dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran, seperti yang saya janjikan tadi, nah, karena kalian semua tidak ada yang komentar di kolom diskusi di classroom-nya itu, oke, sekarang kita kuis dulu ya. Kita kuis dulu, oke. Nah, coba perhatikan di classroom-nya kalian. Di sana sudah saya cantumkan satu kuis, yaitu dengan platform Quizizz. Oke, silakan join. Silakan adik-adik join ke Quizizz yang saya share di Google Classroom-nya. Sudah bisa connect semuanya? Sudah bisa join ke kuisnya? Sudah ya? Habis Pak, kuotanya. Oh ya, gimana Ibnu?
Kuotanya habis, Pak. Nggak ada kuotanya gimana, Pak? Waduh, nggak ada kuota ya. Ya, kalau gitu kita konekin aja sama internet yang ada di sekolah ya. Kebetulan sekolah kita kan internetnya free. Jadinya silakan sepuas-puasnya gunakan internetnya. Itu tanpa password Oke, ya. siap, Pak. Ya, silakan Ibnu. Ayo. Oke, yang lainnya silakan dibuka kuisnya. Oke. Jadinya kuisnya sudah berjalan dengan lancar ya. Ternyata yang memiliki perolehan tertinggi itu adalah si Ibnu. Ya, walaupun dia tadi kuota internetnya habis. Walaupun dia kuota internetnya habis dan dia tadi menjawabnya lumayan belakangan, ternyata hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus Ibnu. Oke Ibnu, berarti kamu sudah melakukan literasi sebelum pertemuan yang kita lakukan di pagi hari ini. Baik, kita lanjut ke slide PowerPoint yang saya share tadi. Baik, sudah ditampil di layar komputer kalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di sini saya menampilkan satu foto, satu foto Pak. orang ini. Kalian tahu siapa orang ini? Atta Halilintar, Pak. Kurang tepat, Ibnu. Yang lainnya, ayo yang lainnya. YouTuber, Pak. Gamers, Pak, gamers. Ya, betul sekali. Siapa itu jawab gamers? Saya, Pak, Dewo. Wah, Dewo. Ya, gamers. Betul sekali jawabannya dari si Dewo. Nah, ini adalah seorang gamers, ya. Seorang gamers. Dia adalah 10 YouTuber terkaya versi tahun 2002 di Indonesia. Namanya namanya siapa, Dewo? Punten, Pak. Diamond. Namanya Widiantara. Biasanya panggilnya Pros, Pak. Pros. Ya, betul sekali, betul. Namanya Frost, panggilannya Frost Diamond, ya. Nah, dia adalah salah satu YouTuber terkaya dengan penghasilan tertinggi di Indonesia. Dia sudah bisa menghasilkan keuntungan dari kanal YouTube-nya yang diikuti oleh 21 juta subscriber dengan menghasilkan uang yaitu 442,1 US dollar. Nah, ini seorang YouTuber sekaligus seorang gamer ya. Oke, selanjutnya dari gambar yang saya tampilkan, ada yang tahu siapa itu? Kalau ini sampai nggak tahu berarti kalian nggak pernah ya mengikuti channel menariknya dia. Ayo, ada yang tahu? Silakan. Raffi Ahmad, Pak. Rapatar, Pak. Rapatar. Raffi Ahmad, Pak. Oke, angkat tangan. Jangan saya dikeroyok. Angkat tangan. Mbak Satu Gigi, orang. Mbak Gigi. Gigi. Raise hand dong. Jangan saya dikeroyok. Nakita Slavina, Pak. Selain Ibnu. Ibnu aja tadi tidak jawab. Oke, silakan coba. Rapatar, Oke, Pak. Dwiki. Ini tumben dia. Rapatar itu. Tumben angkat tangan dia Dwiki. Siapa ini Dwiki? Rapatar, Pak. Rafathar. Ya, Rafathar itu keluarganya siapa? Keluarganya siapa ya, Pak? Itu yang artis yang terkenal itu, Pak. Oke, ya intinya ini adalah satu kanal YouTube yang dimiliki oleh satu keluarga ya, dan anaknya juga terkenal, papanya terkenal, mamanya juga terkenal. Nah, ini Trans Entertainment atau suatu perusahaan content creator yang dimiliki oleh Raffi Ahmad, keluarga Raffi Ahmad. Betul sekali ya jawabannya dari Diki tadi. Dia adalah salah satu content creator atau bisa dikatakan dia berada posisi
sekarang dia berada di posisi ketiga menjadi seorang YouTuber terkaya di Indonesia. Dan kanal YouTube-nya dia sudah memiliki 23,8 juta subscriber. Ya. Oke. Jadinya dari gambar-gambar ini kita akan melanjutkan tentang materi atau pembahasan dari permasalahan yang akan kita lakukan atau akan kita diskusikan di pertemuan hari ini. Nah, dari gambar yang tadi saya tayangkan, itu bisa dibayangkan ya bahwa salah satu instansi pemerintahan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, nah mereka setelah melakukan survei dan ternyata konten kreator atau konten kreator adalah profesi yang hits di kalangan milenial. Artinya di kalangan milenial sekarang ini konten kreator itu adalah suatu, bisa dikatakan menjadi suatu profesi atau pekerjaan ya. Nah, itu sudah diungkapkan atau sudah dilakukan surveinya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Jadinya ini merupakan suatu survei yang bisa dikatakan valid. Nah, dari dua gambar di depan ini ada yang bisa menjelaskan lagi. Coba cewek sekarang, cewek. Silakan angkat tangan. Apa yang mereka lakukan ini? Selain Myrtle, yang cewek sekali. Ya, silakan Bu Habibah, mohon maaf, Habibah, silakan Habibah. Ya Pak, Gambar yang pertama, perempuan. bisa dijelaskan. Ya, yang perempuan itu dia beauty blogger ya, atau content creator yang khusus di kecantikan. Terus yang laki-laki dia gamers. Kontennya tentang game-game kayak gitu, Pak. Oke, coba kita lihat sekarang keterangannya ya. Ya, betul sekali ya. Betul nggak sih? Seperti yang sudah saya tayangkan sebelumnya tadi, konten kreator atau seorang vlogger dan seorang gamer hari ini atau di zaman sekarang ini adalah suatu profesi yang bisa dikatakan sangat menjanjikan, karena selain dari hasil subscribernya dia, mereka juga bisa menghasilkan penghasilan dari beberapa produk-produk yang mereka ciptakan. Nah, apakah di antara kalian ada yang ingin menjadi seorang content creator atau seorang gamer e-sport? Atau ada yang sudah nih? Di antara adik-adik sekalian sudah ada yang menjadi seorang YouTuber nih? Ayo, silakan angkat tangan. Ada yang sudah menjadi seorang YouTuber atau memiliki channel yang sudah bisa dikatakan berkembang? Angkat tangan aja, nggak apa-apa, jangan malu-malu sama saya. Ada Pak Dewo. Wah, Pak Dewo ya? Wah, oke. Nanti coba kita sharing ya Pak sama Dewo ya. Gamers dia Pak. Gimana? YouTuber tapi gamers Pak. Oh iya. Keduanya diambil kerjaannya ya. Oke, kita lanjut. Berarti sebenarnya di kehidupan keseharian kalian itu kalian sebenarnya sudah menerapkan ini. Tetapi mari kita lebih dalam lagi untuk mempelajari tentang sistem komputer ini. Nah, apakah 3 perbedaan dari aktivitas yang ada di komputer pada gambar di bawah? Silakan, lagi sekali. Ayo, tadi siapa nih yang belum angkat tangan dari tadi? Tadi sudah lumayan itu ya, sudah aktif kelasnya ya. Sudah ada interaksi, sudah ada komunikasi, sudah ada feedback. Ya, silakan Purwa. Coba jelaskan Purwa. Gambar 1 main game, Pak. Ya, nomor 1 dia adalah orang gamer, dia sedang bermain game. Oke. Selanjutnya, Purwa, gambar kedua. Gambar kedua sepertinya dia lagi mengedit video atau gambar sih, Pak. Ya, betul sekali. Di gambar kedua dia sedang, ya betul sekali, sedang melakukan editing video atau foto dia. Oke, yang ketiga, Purwa, Yang silakan. ketiga kayaknya lagi nonton film sih, Pak. Itu. Lagi nonton film? Benar. Sepertinya sih, Pak. Oke, sepertinya lagi nonton film dia. Mungkin ada jawaban lain terkait gambar ketiga. Ya, Merta, silakan. Masih di mute, Merta? Oke,
sepertinya itu karyawan kantor yang kurang disiplin mungkin Pak ya. Itu lagi ngantor tapi nonton video. Oke, jawabannya variatif sekali ya. Karyawan kantor yang kurang disiplin. Coba kita lihat. Ya, untuk aktivitas perkantoran, artinya di sini ada 3 perbedaan dari penggunaan komputer sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama itu untuk menggunakan bermain game. Nah, sebelumnya di pelajaran ini kenapa saya masukkan untuk bermain game? Artinya di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk bermain game ya. Artinya komputer itu atau mesin atau sistem komputer itu ternyata supportnya itu atau penggunaannya itu sesuai dengan kebutuhan itu bisa saja digunakan untuk bermain game, untuk melakukan editing video atau foto, dan untuk aktivitas perkantoran ya. Tentunya dari ketiga aktivitas ini komputernya akan memiliki spesifikasi yang berbeda ya. Nah, 3 aktivitas penggunaan komputer di atas tentunya memiliki spesifikasi komputer yang berbeda. Nah, mari kita analisis sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Oke, sebelumnya silakan kita cek dulu ya, kita kembali ke Google Classroom-nya. Silakan diperhatikan di Classroom-nya. Di sana sudah saya share LKPD-nya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi tentang sistem komputer ini, silakan adik-adik sekalian, silakan di-download dulu LKPD-nya. Silakan di-download ya. Oke, sudah di-download? Apakah sudah download LKPD-nya di Google Classroom-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, silakan bentuk kelompok ya. Nah, hari ini di pertemuan kita yang kita lakukan hari ini, silakan bentuk kelompok 3 orang satu kelompok ya. Karena jumlah kita di kelas itu 27 siswa, jadinya bentuk 3 orang dalam satu kelompok. Bentuk 3 orang. Lalu silakan duduk masing-masing dengan kelompoknya. Oke, silakan bentuk kelompok dulu. Kelompoknya bebas ya, Pak? Ya, bebas Rizka. Kalau bisa campur ya, jangan ngumpul yang pintar sama yang pintar. Yang cewek sama cewek, cowok sama cowok. Kita semua sama di sini ya. Nyampur. Oke, silakan dibentuk kelompoknya dulu. Nah, oke, silakan di-download LKPD-nya. Kalau sudah, silakan diperhatikan di LKPD yang kalian download itu. Nah, di sana sudah lengkap ya. Sudah saya cantumkan di sana untuk kompetensi dasarnya, indikator capaian kompetensi, tujuan pembelajaran. Dan ingat lengkapi nanti di sini ya, nama-nama kelompoknya kalian. Ingat, satu kelompok 3 orang, jangan lebih. Nanti lengkapi di sini, diisi nama, di belakang diisi nomor absen. Lalu perhatikan di orientasi permasalahan di LKPD-nya. Ya. Mungkin ada satu kelompok yang bisa membacakan dari LKPD yang saya share di depan. Oh, yuk satu orang, satu kelompok, angkat tangan. Selain kalian membaca, silakan dipaparkan supaya semua teman-temannya dengar di kelas. Ayo satu orang, silakan dibaca, angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan nih. Apa saya tunjuk? Ayo. Wah, sepertinya kalian lagi fokus baca ini ya. Oke, begitu saya tunjuk ya, cepat-cepat. Oke, dari kelompoknya Ibnu, silakan Ibnu, coba dibaca supaya didengar teman-temannya. Yang mulai dari masalah pertemuan 5 itu ya, Pak ya? Ya, betul, dari permasalahannya. Saya baca ya, Pak ya? Ya, silakan. Seorang siswa SMA bernama Wayan sedang membantu ayahnya merakit CPU dan menginstal aplikasi pada komputer di rumahnya yang digunakan untuk pekerjaan ayahnya sehari-hari. Komputer tersebut memerlukan memori proses
dan penyimpanan yang mendukung aktivitasnya yang tinggi karena pekerjaan ayah Wayan sebagai freelancer, editor video, dan desain grafis. Beliau sering mendesain sebuah logo di mana sebelum mendesain di komputer, beliau mendesain sketsa logonya di kertas putih lalu mentrace hasil scan sketsanya tersebut ke komputer. Beberapa device tambahan yang diperlukan seperti untuk aktivitas menggambar di komputer, untuk mencetak dokumen, serta untuk rapat dengan klien lewat Zoom. Menurut kalian, komponen apa saja yang diperlukan sesuai deskripsi di atas? Menurut kalian, bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut? Baik, terima kasih dari kelompoknya Ibnu. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, kita beri aplaus. Nah, jadinya itu permasalahan yang kita temukan. Nah, sebelum saya lanjut, kalian semua sudah install AR-nya kan di handphonenya kalian? Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah sudah. selesai, Pak. Nah, sekarang akan saya share marker dari aplikasi augmented reality yang akan kita explore hari ini. Nah, silakan dibuka di Google Classroom-nya. Nah, di sana sudah saya upload 12 marker ya. Nah, silakan di-upload. Silakan digunakan marker ini untuk aplikasi augmented reality-nya. Nah, sembari kalian mengoperasikan aplikasi augmented reality ini, di sini juga saya akan memberikan suatu video cara atau penerapan dari penggunaan aplikasi augmented reality ini. Nah, silakan dicoba sendiri sambil menyaksikan video yang saya tampilkan di depan. Ini nggak ada suaranya ya, Pak ya? Motherboard Ada. atau biasa disebut mainboard, system board, logic board, baseboard atau MOBO merupakan sebuah printed circuit board atau PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Prosesor fan heatsink merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik, kemudian dipindahkan ke media kuliah di sekitarnya. Bisa berupa udara. Random access memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer, yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. RAM, Random Access Casing PC. Casing CPU komputer adalah rumah komputer yang berfungsi melindungi komponen komputer dari debu atau kotoran agar terhindar dari kerusakan. Casing PC. Casing CPU komputer adalah rumah HDD, hard disk drive, adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, seperti dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi. HDD, hard disk drive, adalah SSD, solid state drive, adalah perangkat penyimpanan generasi baru yang digunakan di komputer. SSD menggantikan hard disk mekanis tradisional dengan menggunakan memori berbasis flash, atau sering disebut dengan NAND, yang secara GPU, Graphic Processing Unit, merupakan chip yang dapat diprogram dan dispesialisasikan untuk keperluan display atau tampilan. GPU, Graphic Processing Unit, merupakan PSU, atau Power Supply Unit, adalah perangkat keras hardware pada komputer yang bertugas memberikan tegangan listrik secara langsung dan menyalurkannya ke beberapa hardware atau monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks,
gambar, atribut video secara visual. Monitor. Monitor adalah perangkat mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol atau klik, dan penggulungan atau scroll yang dapat digunakan untuk keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang digunakan untuk melakukan input. Oke, tadi sudah disimak semuanya. Anak-anak sekalian sudah bisa menonton ya videonya ya? Bisa ya? Sudah tampil ya di komputernya kalian ya, di masing-masing layarnya kalian. Nah, mungkin itu adalah sekilas tentang penggunaan dari aplikasi augmented reality untuk merakit personal komputer. Nah, silakan sekarang masing-masing dari kelompok minimal sudah ada yang bisa menginstal. Silakan diinstal itu aplikasi AR-nya. Dan untuk markernya, silakan bisa di-download atau langsung scan saja di Google Classroom-nya, karena di sana sudah saya share marker-marker yang akan digunakan pada aplikasi ini. Nah, pada marker-marker yang sudah saya share itu, ketika kalian mengoperasikannya di aplikasi augmented reality ini, kalian juga bisa mengeklik nanti untuk melihat fungsi dan beberapa penggunaan dari perangkat keras komputer yang akan ditampilkan di augmented reality di masing-masing HP kalian. Nah, itu nanti kalian di sana bisa eksplorasi untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD yang sudah saya share tadi. Nah, selain itu, di sini juga saya sudah cantumkan beberapa sumber belajar, yaitu ada PowerPoint atau video. Nah, kalian juga bisa menyimak video ini, ya. Nah, di sini saya akan memberikan waktu kalian untuk berdiskusi masing-masing kelompok. Ya, silakan ditonton itu video atau penggunaan aplikasi augmented reality-nya dan materi yang sebelumnya sudah saya share itu, yang sudah saya share di awal itu. Nah, di sana juga ada materi tentang tentang materi-materi atau beberapa pemecahan solusi permasalahan itu ada juga di sini. Ya, silakan dibaca modul yang saya share atau e-book yang saya share. Di sana ada penjelasan secara kontekstual atau secara teks. Kalau kalian yang nggak suka baca, silakan. Nggak suka menonton video atau mendengarkan penjelasan, kalian bisa baca di sini juga materinya. Oke, saya berikan waktu 10 menit. Ya, silakan dieksplor dulu jawabannya. Apabila ada yang menemukan kendala, silakan angkat tangan, tanyakan langsung ke saya, nggak apa-apa ya. Jangan nanya ke teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lainnya nggak terganggu untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin ada yang kurang jelas dari LKPD-nya itu. Nah, selain materi yang saya share tadi, yang berbentuk e-book, atau video, atau augmented reality yang tadi saya share, kalian juga bisa mengeksplorasi jawaban-jawaban itu di internet, ya, supaya nggak percuma kalian sudah diizinkan membawa ponsel ke sekolah, supaya nggak main game aja nanti di sekolah ya. Udah diizinkan bawa ponsel, internet sudah digratiskan ya, fasilitas sudah sangat bagus sekali di sekolah. Silakan maksimalkan itu. Kalian boleh cari beberapa jawaban atau sumber-sumber jawaban itu di internet dengan sumber yang valid ya, jangan mengambil jawaban di blog. Cari sumber-sumber yang valid. Oke, silakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan diskusi ya. Jangan terlalu berisik supaya nggak terganggu teman-teman yang lain. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, silakan raise hand aja. Ya, silakan Afni. Ya Pak, ini nanti kita harus membuat presentasi untuk berupa PowerPoint atau ininya nggak Pak? Oke, betul sekali. Dari pertanyaan Afni ya. Jadinya selain kalian menjawab permasalahan ini, kalian akan mengemas LKPD ini dalam bentuk PowerPoint. Supaya nanti kalian di sana itu bisa menayangkan
gambar, kalian bisa menayangkan video yang terkait dengan jawaban-jawaban atau solusi permasalahan yang ada di LKPD-nya itu. Silakan, boleh. Akan sangat bagus sekali apabila dibentuk menggunakan PowerPoint. Bagus sekali Afni, silakan Afni. Dibentuk Terima PowerPoint kasih, ya. Pak. Baik, Pak. Oke. Silakan. Untuk kelompok lain, ada yang bertanya? Baik ya, karena waktu sudah habis, jadinya coba diperhatikan dulu ke depan. Nah, saya rasa dari semua kelompok sudah mengerjakan dengan baik. Tadi saya sudah keliling, sudah lihat hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Saya lihat sudah bagus sekali ya, sudah ada komunikasi. Tadi juga sudah membagi tugas. Tadi ada yang mengerjakan LKPD-nya, ada yang membuat presentasi, dan juga ada yang mengeksplorasi solusi permasalahan, yang mencari sumber-sumbernya itu di video, di e-book, atau di AR yang sudah saya tayangkan tadi. Oke, bagus sekali. Karena waktu sudah habis untuk diskusi, dan saya lihat juga semua kelompok sudah membentuk LKPD yang bagus, kita menemukan gininya, solusi permasalahannya. Kalau gitu, kita presentasi. Oke. Supaya adil ya, di sini saya akan mengundi siapa saja yang presentasi, kelompok apa saja yang akan melakukan presentasi hari ini, supaya adil. Oke, kita mulai. Oke, kita spin. Jangan tegang, tenang aja. Karena saya yakin jawabannya satu kelas pasti memiliki kemiripan kok. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 yang presentasi dari kelompoknya Ibnu ya. Bagaimana Ibnu, sudah siap untuk presentasi? Siap, Pak. Baik. Coba saya present ya, Pak ya. Ya, silakan Ibnu presentasi. Presentasi singkat saja dulu ya, nggak apa-apa ya. Baik, sudah terlihat ya, teman-teman ya. Pak Saka sudah terlihat, Pak Saka? Sudah. Sudah, baik. Nah, kebetulan juga ini sudah saya buka ya hasil dari LKPD-nya Ibnu. Karena tadi, oh ya saya lupa tadi di kolom di classroom-nya. Di classroom-nya itu sudah saya siapkan satu tempat untuk mengupload hasil. Nah, silakan dibuka dulu sambil presentasi. Jadinya silakan diupload dulu hasil dari LKPD yang kalian diskusikan dan kelompoknya kalian. Nah, di sini untuk formatnya itu silakan diklik saja kalian dari kelompok berapa ya. Lalu diisikan nama kelompoknya kalian, nama-nama anggotanya. Nah, di sini sudah saya berikan contoh. Contohnya di sini kan ada satu kelompok kan ada 3 orang nih. Jadinya contohnya seperti ini. 1, Saka Prasetya. 2, Vera Andriani. 3, Bagus Kamajaya. Nah, seperti itu nanti untuk melengkapi nama-nama kelompoknya. Silakan diketik di sini. Lalu yang selanjutnya yaitu memberikan kode kelas. Jadi kalian tinggal pilih aja. Nanti kelas IPA apa kelas IPS. Tinggal diklik aja di sini. Lalu kalian bisa upload hasil LKPD-nya. Dan untuk presentasinya bisa diupload sesudah presentasi nanti. Ketika kalian sudah selesai presentasi, nanti bisa diupload di sini juga, ya. Oke, kalau gitu kita lihat hasil dari LKPD-nya si kelompoknya Ibnu. Baik, ini kelompok Ibnu sama siapa aja satu kelompok? Sama Nur Azizah sama Dwiki ya? Ya, Pak, betul, Pak. Ya, jadi kelompoknya si Ibnu itu Nur Azizah, Dwiki, dan si Ibnu sendiri. Oke, baik. Di sini kita akan bahas hasil KPD-nya si Ibnu setelah dia melakukan presentasi tadi. Nah, di sini komponen apa saja atau peralatan apa saja yang diperlukan yang sesuai dengan deskripsi permasalahan di atas. Di sini Ibnu memberikan 9 jawaban, yaitu pertama komponen-komponen yang untuk mendukung dari permasalahan tersebut yaitu VGA card, CPU, RAM, motherboard,
hard disk atau SSD, drawing pad, scanner, printer, dan webcam. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Memang dari segi permasalahan yang sudah dipaparkan di atas tadi, yang sudah dibacakan oleh Ibnu juga, ini adalah komponen yang sangat mendukung sekali untuk merakit PC atau untuk PC atau komputer yang digunakan komputer untuk spesifikasi editing video atau video ya. Oke, bagus sekali jawaban nomor 1. Lumayan kompleks ya jawabannya, detail sekali. Ada webcam. Oh iya, karena dia melakukan Zoom ya. Jadinya harus ada webcam. Oke, bagus sekali Ibnu. Oke, yang kedua, jelaskan fungsi peralatan dari soal nomor 1. Oke, dari pemaparan nomor 1 ini kamu sudah menjelaskan 9 penjelasan atau definisi dari masing-masing alat atau perangkat keras yang sudah dijelaskan di nomor 1 tadi. Oke, bagus sekali. Dari pertanyaan ketiga. Nah, ini pertanyaan analisis ya. Jadinya dari video, dari foto, atau dari PowerPoint dan dari augmented reality yang sudah saya paparkan tadi. Mungkin di sini kalian akan menganalisis. Nah, di sini saya akan berikan suatu perbandingan. Alat mana yang paling mendukung untuk aktivitas tinggi seperti mengedit video dan mendesain grafis, sertakan alasannya. Oke, nah ini jawabannya si Ibnu ini. Nah, dia menyebutkan tiga kunci jawaban ya. Yang pertama itu tentang kecepatan dari perangkat keras itu, dari harga, oke, dari harga, masuk akal juga, dari ketahanan. Oke, coba saya bacakan ya. Dari kecepatan, SSD lebih superior daripada hard disk. Komputer atau laptop yang menggunakan SSD bisa melakukan booting sistem operasi dengan cepat, bahkan kurang dari 1 menit. Sedangkan pada SSD tidak hanya dengan proses booting saja cepat, namun dalam transfer file perlu menunggu waktu yang lama. Untuk perangkat hard disk membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyesuaikan dengan sistem yang berjalan. Oke, jadinya dari segi kecepatan bisa disimpulkan perbandingan antara hard disk dan SSD itu ternyata SSD ya yang unggul ya. Dia memiliki kecepatan yang lebih unggul. Oke, bagus jawabannya Ibnu. Dari kelompoknya Ibnu juga. Nah, yang kedua dari segi harga. SSD lebih mahal daripada hard disk. Oh ya? Oke, SSD jauh lebih mahal daripada hard disk. Hard disk 1 terabyte dibanderol seharga 4 sampai $60 US dollar. Sedangkan SSD dapat dengan kapasitas yang sama dengan menempuh harga $100 US dollar. Oke, dari segi harga ya. Berarti juga itu memiliki keunggulan juga dia. Yang ketiga, dari segi ketahanan, SSD tidak memiliki elemen yang bergerak sehingga dinilai lebih tahan lama daripada dan lebih handal daripada hard disk. Oke, bagus sekali jawaban dari si Ibnu ya. Dan dari presentasinya juga dia tadi sudah menjawab beberapa permasalahan yang ada di LKPD ini, di lembar kerja peserta didik ini. Oke, bagus sekali jawabannya dari Ibnu. Nah, mungkin untuk kelompok lain kita cukupkan dulu ya. Karena mengingat waktu juga kita tidak terlalu panjang sekali untuk durasi pembelajaran pertemuan kita hari ini. Jadinya terima kasih banyak Ibnu. Silakan diupload. Nah, terutama untuk peserta yang lainnya. Mungkin ada memiliki kesamaan jawaban. Jadinya silakan diupload saja nanti gininya. Presentasi dan LKPD-nya akan saya nilai nanti juga. Oke, bagus jawabannya. Baik, kalau gitu kita kembali ke Google Classroom-nya. Silakan diperhatikan di Google Classroom-nya. Atau sebelum kita melakukan refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Kesimpulan pertemuan kita hari ini. Ayo silakan. Salah satu dari kelompok yang sudah mengerjakan LKPD dan presentasinya. Jadi saya rasa nggak mungkin bisa menyimpulkan ya, nggak bisa menyimpulkan ya, pastinya bisa menyimpulkan. Oke, silakan Merto, kelompoknya Merto. Oke, saya coba ya Pak Saka ya. Ya, silakan Merto. Dari pembelajaran kita hari ini yang mungkin dapat saya simpulkan adalah dari setiap kegiatan atau aktivitas yang kita kerjakan,
secara digital itu memerlukan spesifikasi komputer yang berbeda-beda, Pak Saka. Itu yang saya tangkap. Jadi semakin apa namanya ya, semakin mungkin bisa dibilang semakin rumit jenis pekerjaannya, maka semakin tinggi spek komputer yang diperlukan. Mungkin itu Pak Saka. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Marta. Tepuk tangan tuh semuanya. Oke, sekarang tadi itu jawaban baru satu orang, itu cowok. Sekarang saya coba yang cewek-ceweknya. Ayo. Jangan mau kalah sama yang cowok-cowoknya. Ayo silakan, satu orang cewek. Angkat tangan. Kalau sama saya, pelajarannya nyantai ya. Kalian aktif, saya pun juga akan memberikan nilai dengan cuma-cuma. Iya, bukan cuma-cuma ya. Artinya akan memberikan nilai yang sesuai dengan keaktifannya kalian di kelas. Apalagi saya lihat dari tadi ya, pertemuan kita hari ini bisa dikatakan kelas kita sangat kondusif sekali ya. Bagus sekali. Mungkin kalian semua udah sarapan tadi pagi, makanya nggak rewel kalian di pertemuan saya yang sekarang ini. Ayo silakan satu orang cewek, ayo angkat tangan. Sebelum saya akan memberikan kesimpulan pertemuan kita hari ini. Silakan satu orang cewek. Nggak ada yang mau nih. Oke, kalau gitu kalau nggak ada yang mau saya gini ya, saya tunjuk ya satu orang cewek ya untuk berbicara. Nah, karena kebetulan hari ini adalah tanggal 3. Tanggal 3 bulan berapa ya? Bulan 9, bulan 10. Jadinya coba absen 13. Nah, silakan Afni memberikan kesimpulan. Absen 13. Ya, baik Pak. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah saya bisa melakukan praktik merakit komputer dengan aplikasi, kemudian saya juga bisa berdiskusi dengan teman-teman tentang hal-hal yang saya tidak ketahui, dan juga saya dapat mengetahui perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik, bagus sekali Terima jawabannya kasih. dari Afni. Mungkin sedikit memiliki persamaan ya jawabannya Afni dengan Merta tadi. Ya, pada dasarnya komputer atau bagaimana kita akan melakukan suatu aktivitas pekerjaan dengan menggunakan atau memanfaatkan komputer sebagai alat dasar pekerjaan kita, itu disesuaikan dengan kebutuhan kita pada saat menggunakan komputer itu. Nah, contoh seperti permasalahan-permasalahan yang saya jelaskan di awal tadi, itu ada pekerjaan atau profesi mereka sebagai YouTuber, sebagai gamer, atau sebagai pekerjaan kantoran, atau sebagai guru seperti saya. Nah, itu disesuaikan lagi dengan kebutuhannya. Apabila kita menggunakan komputer untuk bekerja sebagai seorang content creator, tentunya kita akan menganalisis dulu kebutuhan dari aplikasi content creator itu apa saja. Apabila kita sudah mengetahui, tentunya kita akan bisa menentukan hardware apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan editing video atau desain grafis, ya. Dan tidak lain juga ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan dalam artian sebagai seorang gamer, karena bisa dikatakan gamer pada saat ini adalah suatu profesi ya. Itu juga pasti akan menentukan spesifikasi komputer yang tentunya sangat reliable sekali dengan game yang akan digunakan untuk bermain ya. Dan untuk pekerjaan kantoran atau pekerjaan guru seperti saya ya, mungkin kita hanya menggunakan spesifikasi yang default ya, yang standar-standar saja. Baik, mungkin seperti itu kesimpulan pertemuan kita hari ini. Mungkin anak-anak juga bisa baca di slide yang saya tampilkan di depan. Serta tadi sudah bisa kita simak ya, untuk hasil dari LKPD itu bisa kita simpulkan dari perbandingan hard disk dan SSD ini, ternyata SSD ini jauh lebih unggul. Ya, baik. Karena pertemuan kita hari ini sudah cukup dulu sampai di sini. Adik-adik sekalian sudah mengupload? Sudah diupload tadi hasilnya LKPD dan presentasinya? Sudah ya? Oke, karena sudah, silakan sekarang kembali ke Google Classroom-nya. Kita akan mengisi refleksi pembelajaran. Nah, di sini silakan diisi ya refleksi pembelajarannya. Silakan diisi nama kalian, kelas kalian, serta nomor absen kalian. Oke.
Silakan diisi di sana. Nanti saya akan cek. Santai saja. Saya akan cek nanti hasil dari refleksi yang kalian buat. Nah, di sini tolong jujur ya. Jujur saja, apa adanya saja menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika melakukan refleksi pembelajaran. Nah, kalian tidak mengapa memberikan saya komentar. Nah, mungkin di sini silakan diisi. Silakan diisi refleksinya itu. Dan pertemuan hari ini, nah di sini ada, mohon maaf ya, lagi sekali sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Di sini ada 2 refleksi yang akan kalian isi, yaitu pertama dengan refleksi peserta didik atau refleksi yang kalian lakukan terhadap pembelajaran yang kalian tempuh pada materi ini. Yang kedua yaitu refleksi guru. Jadinya kalian silakan memberikan komentar apa adanya. Tidak apa-apa, karena ini sangat penting sekali ya untuk kami, untuk saya sebagai guru, supaya bisa mengembangkan atau menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan kalian. Baik, silakan diisi itu ya. Oke, karena pertemuan kita sudah selesai hari ini, jadinya saya ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan, pada adik-adik sekalian yang sudah mengikuti pelajaran saya dengan tertib. Nanti untuk hasil nilainya akan saya upload ya di Classroom-nya ya. Oke, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Atau sudah ada yang tahu untuk pertemuan kita minggu depan materinya apa? Oke, silakan Dwiki. Ya, izin Pak Saka. Hari ini Ya, kan silakan. kita belajar hardware. Ya. Ini pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi apa Pak? Itu aja mungkin. Oke, bagus ya. Sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Artinya di pertemuan selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di PowerPoint yang sudah saya presentasikan tadi, di sini kita akan melakukan 2 kali pertemuan. Yaitu pertemuan pertama, yaitu hari ini kita sudah membahas tentang hardware atau perangkat keras, ya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang software ya. Mohon maaf, maksud saya software ini. Nah, kita akan membahas tentang software. Ya, nanti tolong semuanya silakan nanti diperhatikan di Classroom-nya ya. Akan saya upload nanti. Kemungkinan lagi 5 hari untuk pertemuan minggu depan. Karena itu materinya lumayan lumayan kompleks. Jadinya saya upload supaya kalian lebih lama dapat baca materinya. Ya, tolong nanti diberikan komentar dari hasil literasinya kalian, hasil kalian membaca. Ya, jangan seperti tadi tidak ada yang komentar. Ya. Dan saya lihat juga hasil dari kuisnya kalian itu cuma si Ibnu aja hasilnya bagus tadi. Oke? Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, maka pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Jadinya siapkan diri untuk pertemuan selanjutnya. Tentunya juga saya akan memberikan games ya. Ayo kita berlomba. Nanti akan saya berikan reward. Siapa yang terbaik minggu depan. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, jadinya kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Merto, ketua kelas. Halo Merto. Ya. Nah, karena tadi... Mohon maaf Pak, tadi izin ke toilet. Oh, oke. Oke, karena tadi kita awali dengan doa, mari kita tutup pertemuan kita hari ini juga dengan doa. Silakan, ketua kelas. Merto, silakan dipimpin. Baik, terima kasih kesempatannya kembali Pak Saka. Baik rekan-rekan, teman-teman sekalian, karena tadi pembelajaran sudah berjalan dengan sangat lancar, mari kita mengucapkan syukur dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Saka atas kesempatannya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Merto. Baik, saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Wiguna. Terima kasih Pak Saka. Ya, kita lanjut.